Hai adik-adik, hari ini Kak Yuli punya cerita nih. Kali ini Kak Yuli ingin mengajak kalian ke Yogyakarta, Jawa Barat, dan di ujung Pulau Sumatera, yaitu ke Sumatera Utara. Kita ke yang deket-deket dulu yuk. Kita ke Yogyakarta. Di sana ada sebuah gunung yang sangat besar, namanya Gunung Merapi. Nah, kalian tahu tidak asal-usul Gunung Merapi itu bagaimana? Kalau belum tahu, kita lihat yuk video dari Kak Yuli berikut ini. Asal-usul Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman atau bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi dan awan panas ini membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi juga memiliki kisah asal-usul terjadinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama ceritanya. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang berupa hutan nan lebat. Meskipun sangat lebat dan bisa dikatakan hutan rimba, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nun jauh di dalam hutan yang lebat tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris lainnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur-Dipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamur-Dipa. Mereka sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamur-Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur-Dipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara. Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur-Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi, Gunung Jamur-Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat 2 empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris yang baru saja selesai dibuatnya. Kemudian, Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamur-Dipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah,
Agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini. Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha keras meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Baiklah, jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit. Menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamur Dipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti membuat keris. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamur Dipa pun telah berpindah tempat. Namun, pada bagian puncak gunung muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu sakti pembuat keris itu mati seketika tertimpa Gunung Jamur Dipa. Gunung Jamur Dipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Jamur Dipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan, Gunung Jamur Dipa akhirnya lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Kalian jadi tahu kan bagaimana cerita tentang asal-usul Gunung Merapi? Pastinya dong. Cerita yang kedua, Kak Yuli akan mengajak kalian ke Jawa Barat. Di sana ada sebuah telaga warna-warni. Nah, Kak Yuli ingin cerita bagaimana asal-usul telaga warna-warni itu. Kalian pasti penasaran. Kita lihat yuk video dari Kak Yuli berikut ini. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala,
Di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian.
Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamenah yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamenah yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Cerita yang terakhir, kakak akan mengajak kalian pergi ke ujung utara Pulau Sumatera. Di sana ada sebuah danau yang besar sekali. Namanya apa ayo? Siapa yang tahu? Betul, namanya Danau Toba. Ada juga loh cerita tentang asal-usul Danau Toba itu. Nah, ceritanya juga gak kalah menarik nih dari cerita 1 dan 2 tadi. Kita lihat aja yuk ceritanya. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang sekarang. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun, saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Hah? Di mana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai
dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia ini jadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Kata perempuan itu setelah Toba selesai makan. Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah. Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kemari kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, ibu, ibu.
Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar, Ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik, Ibu. Samosir menurut. Maka, segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba, air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Hah? Air apa itu? Hah? Ada apa ini? Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja, air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Nah, adik-adik, itu tadi cerita kakak untuk hari ini. Cerita rakyat itu menarik bukan? Kalian tentunya pasti tahu banyak tentang cerita-cerita rakyat Indonesia. Membaca cerita rakyat Indonesia merupakan wujud dari cinta tanah air dan bangsa. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Kak Yuli. Dadah!